Tapi lama-lama ini berbelok menjadi oligarkis tadi. Sehingga sebenarnya kalau saudara teliti, sejak kapan negara ini rusak sesudah reformasi? Sejak kapan negara ini rusak setelah reformasi itu? Sesudah melewati periode kedua. Terus mulai ada politik uang di parpol, mulai ada ini, dan seterusnya pemerintah lalu kewalahan. Lalu sekarang hampir demokrasinya demokrasi transaksional. Dan demokrasi transaksional itu selalu memunculkan korupsi-korupsi karena orang butuh biaya untuk membeli demokrasi itu, untuk memberi hak, membeli kuenya demokrasi itu butuh biaya. Saya pernah dikritik ketika saya mengatakan gini, kepala daerah yang terpilih itu, 84% itu terpilih karena cukong. Dibiayai orang agar terpilih, sesudah itu dia memberi kebijakan sebagai bayaran, kebijakan yang menguntungkan. Semua lagi kita di channel yang belum dimajinasi gratis nggak bayar. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kesempatannya Pak Ari. Kami di sini tidak meragukan kontribusi Pak Mahfud dalam pembangunan hukum dan politik pada sistem demokrasi di Indonesia. Dari kasus cicak lawan buaya hingga terakhir kasus Sambo, Pak Mahfud. Namun saya yang mungkin mewakili banyak rekan-rekan mahasiswa di sini sedikit merasa gundah ketika Pak Mahfud masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Kesan yang saya atau kami tangkap adalah Bapak membiarkan terjadinya pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan ada fakta serta kesan KPK sekarang ini menjadi alat penguasa untuk menjerat lawan-lawan politik penguasa. Seperti contohnya Bapak ada kasus e-formula Anies Baswedan, perpanjangan masa jabatan komisioner KPK, tidak lolosnya tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang lalu dan sebagainya. Bagaimana argumentasi Bapak menanggapi kesan adanya pelemahan di KPK untuk selanjutnya menjadikan KPK sebagai alat penguasa? Adakah keinginan Bapak sendiri untuk memperkuat KPK seperti dulu? Sekian, terima kasih. Namamu siapa? Fakultas apa Mas tadi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Wijaya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Rahma dari Magister Hukum Kenegaraan UGM. Saya izin bertanya kepada Prof. Mahfud mengenai bagaimana ya sejauh ini pandangan Bapak mengenai kualitas demokrasi kita gitu. Mengingat saat ini para pakar sudah banyak menganggap bahwa Indonesia ini sedang mengalami gejala autokratik legalism, gitu. Di mana hukum saat ini hanya menjadi legitimasi bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaan. Gitu. Akhirnya produk hukum yang dikeluarkan itu tidak mencerminkan kehendak rakyat. Dan itu terlihat jelas ya secara terang-terangan gitu, seperti UU Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, bahkan terbaru Undang-Undang IKN sekitar 2 hari yang lalu gitu. Nah ini kanal seperti apa yang masyarakat bisa untuk memperjuangkan hak-haknya gitu, mengingat kanal hukum pun sudah tidak bisa berfungsi gitu dengan adanya industri hukum, bahkan kooptasi di tubuh MK gitu. Aduh saya mau nangis, bentar maaf grogi. Jadi kira-kira saya mohon tanggapan dari Bapak gitu untuk mengatasi hal ini, karena menurut saya ini beda dengan zaman dulu Orde Baru gitu, karena kerusakannya begitu sistemik gitu, bahkan mulai dari produk hukumnya gitu. Jadi akhirnya di tataran implementasi muncul problem yang benar-benar sulit untuk mencari jalan keluar secara hukum gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Mahfud atas pemaparannya. Izinkan saya bertanya. Jadi berbicara tentang hukum itu, kalau saya analogikan gitu Pak, itu membayangkan di hukum itu seperti wasit atau maaf, seperti permainan sepak bola gitu. Jadi ada wasitnya, dan wasit ini menurut saya kita analogikan seperti aparat penegak hukum. Jadi ada polisi, hakim, dan juga jaksa gitu. Kemudian menurut saya akar permasalahan dari permasalahan hukum itu kembali kepada wasit ataupun pelaku-pelaku dalam sistem demokrasi dan juga hukum. Nah, ujung tombaknya itu adalah ujung tombak terwujudnya keadilan dan kesetaraan hukum itu adalah wasit itu sendiri. Jika dalam pendidikan itu kan ada LPDP yang berinvestasi dengan dana abadi pendidikan untuk menyekolahkan sumber daya manusia keluar, yang akan kita panen beberapa tahun kemudian. Kemudian ada infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi, juga kita bangun jalan tol, transportasi, kereta api, itu juga kita panen beberapa tahun gitu. Kemudian kalau di dalam hukum dan juga demokrasi itu saya rasa akar permasalahannya itu adalah wasit ataupun pelaku itu sendiri gitu. Apakah ada ke depan itu ada transformasi di bidang dalam tanda kutip wasit-wasit atau pelaku yang kemudian bisa membawa transformasi hukum di Indonesia itu menjadi lebih baik. Misalnya kita masif sekolahkan hakim secara
secara masif dan nanti menghasilkan hakim-hakim yang boleh jadi seperti Pak Artijo Alkosar gitu. Kita bayangkan ada 100 Pak Artijo Alkosar dalam hakim itu luar biasa gitu. Kita bayangkan ada 100 Prof Mahfud yang ada di Indonesia itu akan mengubah sistem demokrasi dan juga hukum. Karena kalau kita kembali ke undang-undang yang buat adalah aktornya gitu. Jadi semua adalah wasit-wasit atau pelaku itu sendiri. Jadi apa perlu gitu Mas, pemerintah itu melakukan hal tersebut gitu Prof untuk melakukan transformasi di bidang demokrasi dan juga hukum ke depan. Baik, bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Glenn, saya dari MIPA UGM. Saya ingin bertanya, tadi mungkin sudah disinggung sama Prof Mahfud bahwasanya demokrasi itu intinya di kebebasan ya. Di kebebasan juga menerima pendapat dari masyarakat, artinya terus menyerap aspirasi masyarakat. Tetapi tentu saja memang kunci dari negara demokrasi tadi itu di situ ya, karena mungkin kesuksesannya di situ. Tapi proses menyerap aspirasi itu butuh waktu yang sangat panjang ya, mulai dari menyerap aspirasinya hingga menjadi suatu kebijakan itu membutuhkan proses politik yang panjang. Nah, lalu berdasarkan pandangan Pak Profesor Mahfud, bagaimana negara dapat mencapai keseimbangan antara melibatkan seluruh pihak ya, seluruh pihak elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan representasinya yang adil dan efisien sambil tetap menjaga kecepatan agar keputusannya itu juga tepat dan di waktu yang tepat juga. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tribuna Hekalia Wijaya dari Fakultas Hukum UGM angkatan tahun 2023. Jadi begini Pak, saya telah melakukan riset kecil. Ini sangat berkaitan dengan capaian hukum sebenarnya. Jadi ada pendapat yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi, yaitu Pak Wahidudin Adams pada tahun 2022 kemarin. Beliau menyampaikan sebuah catatan yang mungkin cukup mencengangkan begitu Pak, bahwa dari hasil penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada sekitar 54,12% putusan MK tidak dipatuhi oleh lembaga negara. Lalu ada 5,5% saja yang dipatuhi sebagian. Lalu 22,01% tidak dipatuhi, serta banyak sekitar 20 atau 15,34% putusan yang belum diidentifikasi begitu Pak. Jadi ada cukup banyak sekali putusan MK yang tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi lembaga negara. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan Pak, apakah saat ini dibutuhkan sebuah lembaga eksekutorial untuk menekankan bahwa putusan MK harus dilakukan begitu Pak? Dan tadi di pertanyaan titipan dari Ibu di belakang saya, kan kita sini kan banyak sekali namanya berita mengenai kasus korupsi ya Pak ya. Nah, Pak Mahfud ini kan salah satu aktor ataupun tokoh yang cukup lantang menyuarakan hal tersebut, apalagi di media sosial ataupun di Twitter dan lain-lain. Nah, apa yang membuat Pak Mahfud tidak takut atau gentar akan hal tersebut? Baiklah, terima kasih Pak. Tadi saya mencatat pertanyaan pertama justru dari Pak, sebelum Mas Bintang Wijaya ya, dari Pak Arijito tadi. Lalu kalau masalahnya pelik seperti itu, apa? Pak Mahfud tadi kan menyampaikan banyak masalah gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, oleh pemerintah? Saya kira kalau yang dilakukan itu sudah sangat banyak dan diketahui oleh publik. Cuma masalahnya jauh lebih banyak. Sehingga kalau saudara apa yang saya lakukan ya membongkar kasus-kasus itu. Tapi seberapa besar kekuatan Mahfud? Misalnya begini, saudara. Kemarin tuh ada orang korupsi menguasai perkebunan sawit negara puluhan ribu hektar itu selama 22 tahun. Minta hanya didenda dengan hukum administrasi sesudah ketahuan. Berapa dendanya selama 22 tahun? Itu pajaknya kira-kira cuma 375 M kalau dihitung pajak. Tapi kita tidak mau, kita pidanakan. Tahu enggak? Di pengadilan itu dihukum 16 tahun dengan keharusan mengembalikan kekayaan negara karena kerugikan uang negara dan ekonomi negara sebanyak 42 triliun. Jadi kerugian negaranya itu 2 triliun dari pajak dan denda-dendanya. Ekonomi negaranya itu, yaitu penghasilan-penghasilan yang kemudian merusak tatanan perekonomian, tindak pidana pencucian uang dihitung 40 triliun, dikabulkan oleh hakim. Tapi di tingkat Mahkamah Agung kalah lagi. Itu misalnya ya yang kita lakukan, kita tidak mau menyelesaikan ini administratif tapi harus pidana. Pidananya hanya dapat 2 triliun, akhirnya dari 42 dipotong menjadi 2 triliun dan hukumannya tetap 16 tahun. Sudah inkrah. Coba bayangkan 2 triliun 16 tahun hanya membayar 375 triliun. Itu pun masih mau kita perkarakan lagi dari kejahatan korporasinya kalau begitu sekarang. Itu kan orangnya tadi. Nah sekarang korporasinya. Atau pencucian uangnya. Mau kita kejar. Nah itu yang
Yang kami lakukan, kalau ada yang begitu kita kejar. Tapi saudara, banyak sekali ratusan atau ribuan masalah. Sementara yang kita jangkau mungkin sebulan, 2, 3 gitu. Nah kan kita yang kita bicarakan bagaimana yang lebih sistemik. Coba, saudara tahu orang namanya Surya Darmadi. Itu melakukan penipuan triliunan. Milik nasabah koperasi. Tiba-tiba bebas. Oleh pengadilan dibebaskan. Bebas murni. Nah kalau sudah bebas murni kita tidak bisa naik banding tapi langsung ke kasasi. Langsung ke kasasi saya bilang kalau ini tidak dihukum. Saya akan buka kasus lain untuk orang ini. Karena kasusnya banyak. Ini kan nasabah. Kalau setiap nasabah dipanggil satu-satu suruh mulai. Kewalahan dia. Akhirnya apa? Sekarang dihukum oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 16 tahun penjara dengan denda 12 miliar. Tidak apa-apa. Tapi orang bebas kita penjarakan. Gitu. Banyak yang begitu. Sambo, saudara. Sambo. Lah, semua orang tahulah kasus Sambo itu. Itu rekayasanya sudah jelas. Si Eliezer itu suruh ngaku. Lalu kalau sudah ngaku, saya yang membunuh karena terpaksa. Kasus ditutup. Orang terpaksa kok. Tapi kita buka. Kita pertaruhkan. Saya pertaruhkan semuanya. Ini harus diungkap. Karena ini tidak masuk akal dari sudut apapun. Sampai detik-detik terakhir masih tidak ngaku. Sehingga akhirnya Eliezer coba didekati, akhirnya ngaku. Buka semua. Dan sampai sekarang. Dan yang lain-lain lah. Kita banyak kerjakan. Tapi kita kan tidak akan bicara kasus per kasus. Kalau kasus per kasus bisa seperti tadi yang nyebut Artijo. Hebat Artijo. Tapi apa dengan adanya Artijo lalu korupsi hilang? Enggak. Karena ini bukan soal orang. Bukan soal ada Artijo atau Mahfud atau siapa. Gitu. Ini soal kita. Gitu. Kalau cuma orang sih. Ya banyaklah orang yang bisa dicari, dimunculkan seperti ini. Tapi persoalan dasarnya apa di situ, kan itu. Nah, saudara, Bintang Wijaya, ya tidak ragu saya kepada Pak Mahfud, tapi terus terang gundah. Karena apa misalnya terjadi pelemahan KPK. Ya, jadi begini, saudara. Ketika undang-undang KPK yang baru ini diundangkan, kan muncul gerakan dari kampus-kampus menolak, masyarakat sipil menolak, mahasiswa menolak. Akhirnya Pak Jokowi pada bulan September itu mengumpulkan tokoh-tokoh kampus dan tokoh-tokoh civil society serta para negarawan-negarawan sudah sepuh lah. Waktu itu ada Emil Salim, Azumardi Asra, Gunawan Muhammad, Tuti Herati, Nur Hadi, saya, Ferry Amsari, Bivitri, diundanglah ada 42 orang ke istana. Pada waktu itu kita katakan itu salah tuh undang-undang. Terus gimana? Waktu itu dicabut aja melalui Perpu. Waktu itu Pak Presiden setuju. Saya belum menteri waktu itu, belum menteri. Itu tahun 2019. Presiden, wah itu menarik tuh. Dibatalkan undang-undang KPK melalui Perpu. Saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara tim itu. Dan kemudian menggarap lebih lanjut. Sudah, ramai setuju semua. Tapi kemudian, saudara, ada pernyataan balik dari DPR. DPR-nya ini banyak lah, semuanya ngomong, pokoknya tidak boleh dibatalkan. Pokoknya ini undang-undang sudah diperjuangkan lama agar KPK itu diatur kembali gitu. Yang kalau kata masyarakat sipil itu dilemahkan, kalau kata pihak DPR dan parpol agar diposisikan secara benar lah sesuai dengan tujuannya. Banyak partai ngomong. Misalnya nih Pak Arsul Sani waktu itu mewakili DPR. Kalau betul Presiden membuat Perpu membatalkan KPK, Perpunya kami tolak. Saudara bayangkan, ini Perpu sudah berjalan, lalu tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Ini tidak bisa balik. Ini perkara-perkara yang terlanjur ada itu teorinya bisa gugur. Kalau Perpu sudah dibuat, lalu semua bekerja berdasar Perpu itu, tiba-tiba Perpunya ditolak. Kan tidak sah nih. Apa yang dilakukan? Itulah sebabnya lalu Presiden pada waktu itu tidak jadi mengeluarkan Perpu, lalu dibentuknya Dewas dan macam-macam itu. Saya bukan membela, karena saya waktu itu bukan pemerintah juga, tidak ada gunanya membela. Tapi saya memberitahu faktanya. Kalau saudara jadi Presiden, buat Perpu, tiba-tiba Perpu saudara ditolak. Nah kalau sekarang kita mau buat Perpu, dulu, pancing dulu, tes DPR itu kayak apa kira-kira sikapnya gitu. Mengerti tidak terhadap persoalan? Kalau mengerti, jalan Perpunya. Kalau waktu itu terus Perpunya ditolak gimana dong? Nah itu masalahnya. Dan itu yang menyebabkan kemudian KPK ya seperti sekarang. Mari kita perbaiki. Kedepannya nih bagaimana ya.
termasuk pemecatan pegawai. Apa tuh yang dilakukan Pak Mahfud misalnya? Ya, kita anggap pemecatan pegawai itu secara formal benar. Karena apa? Karena memang orang KPK itu dulu bukan ASN. Tapi diangkat sebagai pegawai tetap KPK, bukan ASN, sebagai pegawai tetap gitu di KPK, namanya bukan ASN. Lalu karena ada undang-undang baru harus jadi ASN. Ketika mau jadi ASN ada syarat harus diuji lagi. Apa penghayatan kebangsaannya itu tadi. Nah, sesudah tidak uji, orang yang baik-baik ini terbabat semua tuh, dibabat semua, babat semua. Nah, saudara, secara hukum sudah selesai. Tapi pada waktu itu saya dan Pak Pratikno itu mencari jalan. Gimana caranya? Ini orang bekerja baik-baik. Apa? KPK-nya tidak mau nerima. Pokoknya udah tidak lulus, tidak bisa. BKN sudah bilang begitu. Menpan RB bilang begitu. KPK-nya bilang begitu. Terus gimana dong? Tidak bisa. Lalu apa? Kita sampaikan. Presiden juga mengatakan janganlah. Kenapa orang dipecat? Ya apa salahnya? Kan penting tuh orang seperti Novel. Itu Pak Presiden bilang ke saya. Kenapa sih dipecat? Orang seperti Novel itu penting. Biar ada yang takut gitu. Tapi prosedurnya sudah dipecat, tidak lulus. Sehingga apa? Kita sampaikan ke Presiden. Saya ngomong dengan Mas Uceng di sini yang sering memberi advokasi. Zainal Arifin Mukhtar. Pak, menurut undang-undang kan pegawai negeri itu kan yang tertinggi Presiden. Presiden bisa ambil keputusan secara pihak karena dia yang lebih berkuasa dibandingkan prosedur apa. Akhirnya diminta masuk ke Polri. Nah, sekarang mereka ASN-nya tidak hilang tapi tidak lagi di KPK. Cuma itu diberikan kepada mereka. Saya waktu itu khawatir juga jangan-jangan orang-orang ini tidak mau kan kita yang malu. Misalnya saya nawari, Anda sudahlah jangan di KPK, mau masuk saja ke Polri. Lalu bilang saya tidak mau gitu, kan kita yang malu, udah nawari. Tapi kita dekati, mau enggak? Akhirnya dari 54 itu yang tidak mau hanya 2. Yang lain masuk semua ke sana sekarang. Nah saudara, kriminalisasi misalnya. Ya muncul juga diskusi tadi malam. Itu sekarang kalau beda politik dikriminalisasi. Saudara, mungkin kriminalisasi itu kalau itu benar, itu mungkin permainan antar parpol. Karena parpol itu kan punya orang-orang juga, persaingan antar pengusaha. Karena kalau di pemerintah sendiri, Kejaksaan Agung, sekarang itu menghentikan kasus-kasus korupsi yang menyangkut kasus politisi. Sampai selesai pemilu. Itu pemerintah. Kejaksaan Agung dan polisi. Jangan yang menyangkut menteri, punya politik, calon anggota DPR, DPRD, calon pilkada, semuanya kalau terlibat kasus korupsi dihentikan dulu, ditunda. Bukan ditutup, ditunda sampai saat itu. Karena di dalam pengalaman mau pemilu ada orang nggak salah dilaporkan lalu pencalonannya batal di berbagai daerah. Sekarang hentikan dulu. Nah yang KPK ini terus jalan. Tadi malam ada, saya refer tadi malam, karena tadi malam ada yang bilang gitu juga. Tetapi Pak Rimawan dari UGM bilang, sebenarnya enggak juga loh. Orang yang katanya dikriminalisasi itu memang betul-betul terbukti kriminal dia. Bukan dikriminalisasi, memang kriminal sendiri. Nyatanya terbukti juga, misalnya menteri, ya gitu. Kalau formula kan enggak. Itu kan muncul, tenggelam, muncul. Kan sekarang enggak jalan juga gitu. Nah, Nabila, bagaimana ya kualitas demokrasi kita? Sekarang hukum itu menjadi alat legitimasi. Gini loh Mbak, saya selalu katakan kita tahu nih masalah. Gini, untuk mengubah format hubungan kekuasaan yang begitu itu harus lewat DPR. Parpol. Semua orang tahu tuh. Tetapi kalau misalnya itu sudah bagus kata semua orang, lalu DPR tidak setuju, nah jadi. Apa kurang karya-karya akademik dari kampus UGM? Dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana. Yang disampaikan inilah untuk memperbaiki hukum begini, tata negaranya begini, partainya begini, sistem pemilunya begini. Lahir semua dari berbagai kampus, dari tokoh. Ketika sampai ke DPR, kami tidak tertarik untuk mengubah. Terus mau pakai cara apa? Sehingga benar tuh, kata Mbak Nabila tadi, ya sulit mencari keluar kalau melalui prosedur-prosedur yang ada. Lalu kan jawabannya kalau mau terang-terangan tidak usah lewat prosedur. Ya. Kalau lewat prosedur kan harus lewat DPR. Lewat DPR, lewat prolegnas. Lewat tim ini, tim itu, yang anggapan kita ya ada prolegnas sih pasti bagus gitu. Tetapi enggak juga, tergantung siapa. Coba orang bisa saja minta pesan ke DPR, minta tolong masa jabatan saya diperpanjang, tolong masa jabatan saya diperpendek, macam-macam bisa lewat undang-undang.
Meskipun tidak masuk akal, kok ada ya orang minta jabatan agar masuk undang-undang gitu. Tapi faktanya ada. Dan itu pada akhirnya tergantung DPR. Kita tidak ikut menjadi pemutus di DPR. Sehingga ketika saya katakan, Pak Mahfud, gimana kok bisa lahir undang-undang seperti itu? Loh, saudara, saya tidak ikut memutus itu di DPR. Pemerintah ada di situ tapi kalah. Macet kalau enggak. Kan gitu. Mungkin pemerintah punya kepentingan-kepentingan sendiri juga. Iya pasti. Dan itu sudah banyak kritik gitu. Tapi pemerintah sendiri juga sudah berusaha agar semua yang dibutuhkan oleh bangsa ini ya kita tuangkan misalnya di dalam undang-undang. Sehingga saya terhibur gitu ketika tadi malam Pak Arijito bicara gitu. Ini enggak tahu Pak Arijito senang apa enggak kalau saya sampaikan di sini gitu ya. Tapi katanya sebenarnya enggak buruk-buruk amat sih negara ini. Semua di masyarakat jalan baik-baik. Ya hanya ada kasus-kasus tertentu ya, ada rempang, ada itu, ada. Tapi yang umum Indonesia itu kan luas. Ibarat gini loh, persoalan kita segini, ini berjalan dengan biasa, tapi ada titik ini, kurangnya di sini, kurangnya sini, kurangnya sini, kurangnya sehingga menjadi menonjol. Tapi tetap ini harus dikritisi, saudara. Karena capaian-capaian itu sudah banyak. Misalnya saudara katakan, Pak, hukum kita itu kok jelek banget. Iya kata saudara. Tapi kepuasan publik terhadap penegakan hukum itu adalah 76%. Saudara, tidak percaya itu hasil survei di berbagai lembaga survei 76%. Loh Pak, kok 76%? Iya karena ketika saudara mengatakan hukum jelek itu saudara hanya ngelihat Sambo. Padahal sehari urusan polisi dan urusan hukum di Indonesia sehari bisa ribuan. Kalau sebulan bisa 300.000 urusan hukum. Nah dalam sebulan muncul dari 300.000 itu muncul 5 kasus. Kan berarti yang lain bagus. Ini kalau mau lihat objektifnya yang saya pahami dari Pak Arijito. Tapi kalau pemahaman saya keliru tentang ini nanti jelaskan. Bukan itu Pak maksud saya gitu, jelaskan nanti. Tapi saya selalu menjelaskan seperti itu. Saudara ada di sini aja tuh, polisi di depan nih yang menjaga agar kita aman, agar kalau nanti ada yang berkelahi beres. Itu ada polisi mengamankan kita dan itu di berbagai tempat. Sementara polisi yang nakal hanya ada satu bergabung dengan 5 polisi lain, memeras orang, ngerampok, nembak, itu pun sembunyi-sembunyi. Nah sementara polisi yang lain di seluruh Indonesia itu banyak. Banyak juga polisi yang misalnya dengan tertatih-tatih setiap hari gajinya diantar ke rumah yatim piatu, ke rumah yang di NTT itu mendirikan rumah jompo orang tua, dia dirikan sendiri, gajinya kecil tapi secara umum Indonesia itu begitu luas. Gitu. Sama coba, TNI itu dulu zaman Orde Baru itu paling dibenci. Sekarang bertahun-tahun setiap survei nomor 1 dia rankingnya. Aparat yang paling baik. Saudara, jangan bayangkan saudara sebelum tahun 98 seorang Mahfud, seorang rektor, ibu bisa duduk dengan seorang legend di sampingnya. Nggak ada. Dulu kelasnya kopral. Sekarang seorang legend bisa bersama saya tuh bintang 2, bintang 1 ikut. Karena sekarang TNI itu sudah jauh memposisikan diri ke proses yang lebih demokratis. Ini kalau mau bicara capaian begitu gitu. Saudara, buka saja semua hasil survei siapa saja. Tingkat kepercayaan publik terhadap aparat-aparat ini. Tertinggi Polri, TNI. Di bawah itu Kejaksaan Agung. Baru ada Polri di bawahnya. Nah, kalau kepercayaan publik terhadap personal kepemimpinan itu presiden yang tertinggi. Tapi terhadap institusi, lembaga kepresidenan masih di bawah TNI. Lembaganya, tapi Pak Jokowinya di atas, dia 82, tertinggi lah di dunia ekonomi. Nah, saudara kalau Pak Mas Dewantara menanyakan analogi, hukum itu seperti permainan sepak bola, tetapi APH itu ibarat wasitnya, tapi wasitnya yang main ya. Itu yang saya kira jawaban saya atas ini itu semua. Ya. Memang APH itu saudara. Tadi saya akan bicara pesimisnya kepada saudara sekalian. Sebenarnya kalau bicara optimisnya begini loh. Saya selalu bercerita begini. Kenapa Anda tidak mau bersyukur kepada republik ini? Ketika Indonesia merdeka dapat dikatakan kita semua miskin. Begitu Indonesia merdeka 20 tahun saja, tahun 45 sampai tahun 65 berapa? Orang miskin itu tinggal 56%. Bung Karno jatuh tahun 65, orang miskin tinggal 56% dari yang dulunya miskin semua. Berarti 40% lebih lah. Bung Karno berhasil mengentas kemiskinan selama 20 tahun. Muncul Orde Baru 32 tahun, Pak Harto jatuh tahun 98. Berapa sisa orang miskin? Tinggal 18%. Kan maju nih, capaian nih. Ini angka statistik.
Pak Harto jatuh katanya banyak korupsi apa, tapi kemiskinan tinggal 18, ada reformasi. Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY berhenti. Di tahun 2014 berapa angka orang miskin gitu? 11,7%, turun lagi. Pak Jokowi memerintah satu periode tinggal 9,3%. Periode sampai 2019. Nah ini kalau mau dicapai capaian ukuran ekonomi, apakah itu betul Pak? Ya betul loh, nyatanya saudara ayah saya dulu nggak bisa sekolah, saya bisa sekolah. Saudara mungkin ayahnya saudara bisa sampai SMA, ini sudah perguruan tinggi, nanti terus, dan pekerjaan semakin meluas. Korupsinya ada enggak? Banyak itu tadi. Cuma kalau dilihat secara keseluruhan ini harus kita jaga. Ada hal-hal baik yang harus kita pertahankan. Ini kan tinggal memperbaiki hal-hal yang batu-batu besar yang ada di depan kita ini harus kita kita singkirkan lah. Mas Uben dari MIPA UGM, kunci demokrasi adalah kebebasan. Ya, menyerap aspirasi. Bagaimana negara mencapai keseimbangan agar semua elemen itu bisa dicapai. Ya semua dulu gini lah, dulu waktu zaman awal reformasi itu semua elemen udah terlibat tuh. Oleh sebab itu lalu kita kompak membongkar seluruh undang-undang politik, ya pemilu, hubungan pusat daerah, pilkada, semua kita tata. Kepartaian kita tata semua. Pada waktu itu terlibat semua. Tapi lama-lama ini berbelok menjadi oligarkis tadi. Sehingga sebenarnya kalau saudara teliti, sejak kapan negara ini rusak sesudah reformasi? Sejak kapan negara ini rusak setelah reformasi itu sesudah melewati periode kedua. Terus mulai ada politik uang di parpol, mulai ada ini dan seterusnya, pemerintah lalu kewalahan. Lalu sekarang hampir demokrasinya demokrasi transaksional. Dan demokrasi transaksional itu selalu memunculkan korupsi karena orang butuh biaya untuk membeli demokrasi itu, untuk membeli kuenya demokrasi itu butuh biaya. Saya pernah dikritik ketika saya mengatakan gini, kepala daerah yang terpilih itu 84% itu terpilih karena cukong, dibiayai orang agar terpilih. Sesudah itu dia memberi kebijakan sebagai bayaran, kebijakan yang menguntungkan, konsesi yang tidak sah sehingga banyak IUP tumpang tindih, kewenangan untuk memberi hak usaha melebihi batas daerah yang ditentukan itu banyak sekali. Karena transaksional. Yang sudah diberikan ke orang lain diberikan lagi, terjadi perkara. Kayak Rempang itu saudara tahu, nah itu sudah diberikan ke orang, lalu ditumpangi dengan pemberian lain. Ketika ini datang, yang punya hak pertama bentrok dengan ini, meledak, ininya belum dialihkan, belum disiapkan nih, kesiapan masyarakat, ininya sudah bentrok, masyarakatnya terlibat. Itu karena apa? Karena politik kita berbiaya mahal. Politik kita berbiaya mahal. Nah, saudara, oleh sebab itu, ya mari kita kerjakan ini sama-sama dengan cara menyadari bahwa secara evolusioner negara kita tuh dari waktu ke waktu maju. Bahwa kita marah, iya itu karena maju. Kalau dulu nggak bisa marah, sekarang kita bisa marah-marah kan gitu. Nah, oke, kemudian yang terakhir Mas Wiguna, ya gini lah, saya nggak tahu tuh Pak Wahidudin Nadim tuh mengatakan 54,2% putusan MK tidak ditaati. Saya tidak tahu tuh hasil penelitian apa, tapi waktu saya jadi ketua MK dulu, saya pernah berdebat dengan ketua DPR. Karena gini, ketua DPR itu didatangi oleh orang yang ikut pilkada, lapor ke ketua DPR namanya Marzuki Ali. Pak Ketua DPR, itu MK tuh ngaco, keputusannya 90% tidak bisa dilaksanakan. Di daerah-daerah kacau, yang sudah menang pilkada dikalahkan. Lalu Marzuki Ali bicara ke koran, MK hati-hati, putusannya tidak bisa dilaksanakan. Saya datangi dia, putusan mana yang tidak bisa dilaksanakan? Tunjukkan kepada saya satu. Mana? Tunjuk satu. Kalau saudara mau nunjuk juga nih, saudara Wiguna, yang zaman saya itu apa ada yang tidak dilaksanakan? Kalau sampai sekarang begini dan dari hakim MK ini tragis ini, ironis. Kalau saya datangi, Marzuki Ali mana? Putusan mana yang dilaksanakan? Daerah mana? Tidak tahu dia. Pak, itu katanya orang yang lapor. Lah yang lapor itu yang kalah perkara. Yang kalah itu pasti bilang MK salah. Coba daerah mana? Waringin Barat tuh ramai, dilaksanakan. Meskipun ramai. Daerah mana? Dilaksanakan semua putusan. Tidak ada satupun. Saya ingin tahu kalau ada yang zaman saya itu tidak dilaksanakan putusan MK. Satu saja sebut. Tidak ada. Nah, sebab itu bicara angka-angka itu kita harus lihat perspektifnya. Apakah
keputusan di bidang apa yang 54% itu? Apakah pengujian undang-undang, apa sengketa hasil pemilu, atau sengketa antar lembaga negara, atau apa, itu kan kewenangannya banyak gitu. Nah, tapi kalau saya katakan, loh MK itu bagus pada masanya dulu. Saudara, MK itu pada tahun 2012. Kalau kita di Indonesia itu kan punya itu indeks demokrasi tahun ini, indeks ekonomi, indeks kualitas hidup itu kan kita nilai. Itu di Amerika ada di Harvard University itu mengeluarkan Harvard Handbook di bidang hukum. Di tahun 2012 itu MK merupakan 1 dari 10 MK terbaik di dunia. Saudara buka aja, itu terbuka. Di Google aja, Harvard Handbook 2012 bidang hukum, MK Indonesia masuk. Sekarang tidak pernah masuk lagi. Mungkin jauh, mungkin, saya tidak tahu. Tapi pada waktu itu, banyak sekali landmark decision yang kami keluarkan, yang itu menghentak, membuat pembaruan hukum. Istilah-istilah yang sekarang muncul, kejahatan, kecurangan terstruktur, sistematis, masif, itu MK yang mengeluarkan. Open legal policy itu zaman saya, istilah-istilah itu. Mahkamah Konstitusi itu bukan mahkamah kalkulator, kita munculkan di zaman banyak sekali lah hal-hal yang secara konvensional hukum mungkin ditertawai orang, tapi pada waktu itu menjadi hentakan-hentakan, sehingga puncaknya di tahun 2012 itu masuk sebagai terbaik, salah satu terbaik. Nah, saudara, apa kita bisa begitu? Bisa kalau mau. Tinggal bagaimana kita ini menghadirkan orang-orang yang punya integritas kenegarawan untuk hadir ke berbagai lembaga negara kita.